Hai, saya Mutiara Sana. Kali ini saya akan memandu materi mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, mengapa topik ini sangat penting? Kita sering mendengar bahwa pendidikan adalah kunci masa depan. Namun, sebuah kunci tidak akan bisa membuka pintu tanpa gerigi yang presisi. Dalam konteks sekolah, gerigi tersebut adalah kurikulum sebagai rancangan besarnya dan pembelajaran sebagai proses eksekusinya. Seringkali terdapat kesenjangan antara apa yang direncanakan di atas kertas dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Oleh karena itu, dalam materi ini, kita tidak hanya akan membahas definisi secara teoritis, tapi juga membedah bagaimana mengelola keduanya agar tercipta sinergi yang mampu melahirkan generasi yang unggul, kompeten, dan berkarakter. Nah, adapun poin-poin yang akan kita bahas meliputi landasan dasar, mekanisme manajemen hingga prinsip-prinsip perkembangan yang adaptif terhadap perubahan zaman. Oke, mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, manajemen kurikulum dan pembelajarannya itu adalah berdasarkan slide ini, kita harus memahami 3 pilar utama sebelum masuk ke pembahasan teknis. Yaitu pertama ada definisi kurikulum. Kurikulum bukan sekedar daftar mata pelajaran, ia adalah sebuah desain besar, blueprint, yang mencakup tujuan, isi, hingga bahan ajar. Ini merupakan pedoman utama yang memastikan setiap langkah dalam institusi pendidikan memiliki arah yang jelas. Yang kedua ada hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah aktivitas dinamis. Di sini terjadi interaksi timbal balik antara pendidik, peserta didik, dan berbagai sumber belajar. Nah, tanpa interaksi ini, kurikulum hanyalah dokumen mati. Terus yang ketiga ada manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, ini adalah jantung dari proses pendidikan. Diperlukan upaya sistematis yang mencakup siklus perencanaan, planning, perorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, tujuannya yaitu ada satu, memastikan standar pendidikan tercapai secara efisien. Terus yang kedua, itu ada struktur dan komponen kurikulum. Nah, merinci apa saja yang membentuk sebuah kurikulum, itu ada fungsi utama. Kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman kerja bagi guru, alat integrasi untuk membentuk kepribadian siswa yang utuh, dan instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pendidikan. Komponen pembentukan sebuah kurikulum yang solid wajib memiliki tujuan, target, kompetensi inti, dan dasar yang harus dikuasai siswa. Materi, konten atau ilmu pengetahuan yang akan dipelajari, strategi, metode bagaimana materi tersebut disampaikan, evaluasi, alat ukur untuk melihat hasil belajar. Jenis kurikulum, kita mengenal kurikulum nasional yang berlaku secara umum dan kurikulum lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Namun, jangan lupakan hidden kurikulum, yaitu nilai-nilai budaya dan norma tidak tertulis yang justru seringkali memberikan pengaruh besar pada karakter siswa di sekolah. Nah, di sini ada mekanisme manajemen kurikulum. Dijelaskan 4 tahapan kritikal. Pertama itu ada perencanaan. Tahap awal di mana dilakukan analisis kebutuhan di lapangan. Di sini silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP disusun agar sesuai dengan tujuan jangka panjang. Terus ada perorganisasian, mengatur bagaimana struktur kurikulum didistribusikan dan bagaimana terjadi integrasi lintas disiplin ilmu agar pembelajaran tidak terkotak-atik. Terus yang ketiga ada pelaksanaan, momen di mana teori bertemu praktik. Fokus utamanya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, student centered, dengan memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar. Terus ada evaluasi,
proses berkelanjutan untuk menilai hasil belajar dan melakukan review berkala terhadap kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, di sini juga ada hakikat dan karakteristik pembelajaran. Oke, di sini berfokus pada sisi praktis di kelas, yang dimana itu ada tujuan holistik pembelajaran tidak hanya mengejar nilai akademis, tetapi juga pengembangan keterampilan, skill, sikap, attitude, dan penguatan karakter. Sini juga berfokus dengan komponen inti, melibatkan guru sebagai fasilitator bukan satu-satunya sumber ilmu, peserta didik sebagai subjek aktif, serta integrasi materi, metode, dan media yang tepat. Karakteristik efektif, pembelajaran modern harus bersifat interaktif, kolaboratif, kerjasama tim, kontekstual, terkait kehidupan nyata, dan berkelanjutan. Nah, di sini juga ada manajemen pembelajaran di ruang kelas. Oke, fokusnya di sini pada pengelolaan teknik. Perencanaan guru itu harus menyiapkan strategi matang mengenai metode apa yang paling pas untuk materi tertentu dan media apa yang paling membantu. Nah, terus di sini ada pelaksanaan kelas harus dihidupkan dengan aktivitas interaktif. Peran guru bergeser dari penceramah menjadi pendamping yang memfasilitasi keingintahuan siswa. Evaluasi dan umpan balik menggunakan penilaian formatif saat proses dan sumatif akhir proses. Umpan balik yang diberikan harus konstruktif agar siswa tahu apa yang perlu mereka perbaiki. Ada prinsip-prinsip pengembangan, yaitu di mana ini menekankan fondasi dalam pengembangan sistem ini. Relevansi kurikulum itu harus nyambung dengan urutan zaman. Terus ada efisiensi dan fleksibilitas, di mana itu harus bisa memaksimalkan sumber daya yang ada, namun tetap adaptif jika terjadi perubahan situasi di tingkat lokal. Ada keterpaduan, adanya sinkronasi antara apa yang direncanakan, apa yang diajarkan, dan apa yang diuji. Semua harus bermuara pada kepentingan peserta didik. Nah, kesimpulannya, hubungan kurikulum dan pembelajaran sebagaimana penutup pada materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kurikulum adalah peta jalan roadmap, sedangkan pembelajaran adalah perjalanannya itu sendiri. Jadi, keduanya tidak bisa dipisahkan. Kurikulum memberikan arah dan tujuan, sementara pembelajaran itu memberikan hidup dan makna pada rencana tersebut. Tanpa kurikulum yang baik, pembelajaran akan kehilangan arah. Tanpa pelajaran yang berkualitas, kurikulum hanyalah tumpukan kertas tanpa dampak nyata.